Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu, yaitu pembacaan kitab Nailur Raja dari syarah kitab Safinah An-Najah, di mana kita memfokuskan kepada pembacaan kitab dan juga tentunya di situ pembahasan nahwu, sharah, balaghah, dan juga ya fakul ibarah mengenai penitik beratan kepada makna-makna di kitab dan tentunya kandungan yang ada di dalam kitab. Karena ini kitab fikih, tentunya kita akan juga bahas mengenai fikih. Sebagaimana yang diinformasikan oleh Pak Bayu bahwa qori kita hari ini adalah Mas Yuda, maka Mas Yuda mohon dipersiapkan untuk dibaca. Ya, silakan Mas Yuda. Nah, Mas Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-haulu al-quwwatu wal quwwata wal quwwatu al-qudratu wal aliyyu al-jalilul azimu wal uluwul mafhumu minhu uluwun ma'nawiyyun la makaniyun liqadamihi ta'ala Ikidamihi ta'ala. Wa hudusil makani fahuwa mawjudun qabla wujudil makani wa huwa al-ana ala ma alaihi kana wal azimu al-jalilul muqaddasu. Al-makna. Terus lanjut. Al-makna la qudrata likulli makhluqun ala ayyi likulli amalun makhluqin. ila billahi. Sudah likulli. Nah, Mas Ustaz. La qudrata likulli makhluqin ala ayyi amalun ila billahi al-aliyyil azimi. Ala ayyi amalin. Ba'duhum. Cukup. Nah, kita bahas dulu. Ya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah Mas Yuda bacanya sudah bagus. Namun perlu diperhatikan ya. Catatan-catatan dari saya nanti juga buat teman-teman yang lainnya. Kata Syekh Salim bin Sumair, penulis kitab Safinah, wala haula wala quwata illa billah, ini tentunya di penghujung muqaddimah beliau. Wala haula, al haulu. Nah, ini kalau saya tanya al haula itu i'rabnya apa? Ya, Mas Yuda, wala haula. Kenapa dibaca wala haula, enggak wala haulu aja, wala haulun, wala haulan, wala haulin? Ya, Mas Yuda. Ya, Ustaz. Nah, i'rabnya apa? Haula. Kalau ditanya gini nyambung enggak? Nyambung ya, insyaallah. Apa i'rabnya haula? Maf'ul ya, Ustaz. Maf'ul. Maf'ul apa? Yang benar, yang tepat bukan maf'ul. Ya. Tetapi isim la nafiyah. Itulah yang di la haula wala quwata illa billah. Itulahnya namanya la nafiyah lil jinsi. Ya. La nafiyah lil jinsi. Yang la-nya ini berfungsi menasobkan isim nakiroh yang ada setelahnya tanpa tanwin. Ya, dengan syarat dia bersambung dengan la dan tidak berulang la. Ya, semisal kita katakan la ilaha illallah. Nah,
Kemudian itu kan berulang la-nya, la haula wala, la-nya ulang lagi. Ya. Nah, apabila la-nya berulang, ya, boleh tadi saya bahas la haula, haula itu i'rabnya mansub. Mansub sebagai apa? Isim la. Jadi la di sini dia seperti inna. La kalau disebut ulama nahwu la ta'mal amal inna. La yang beramal amal inna. Inna paham ya? Harfu nasbin atau taukidin semisal inna zaidan qaimun. Ya. Nah, la haula itu isim la mansub tanpa tanwin. Khobar la marfu. Ya, khobar la-nya marfu. Nah, apabila la-nya berulang, la haula wala, nah itu ya, ada berulang lagi, maka boleh haula itu dibaca haula, boleh juga dibaca haulun. Ya, boleh la haula wala quwata illa billah. Boleh dibaca la haulun wala quwatun illa billah. Ada 5 macam bacaan di sini. Kalau la-nya berulang, yang nanti akan diterangkan oleh pengajar nahunya Ustaz aja di buku nahu lanjutan. Ya. Jadi haula di sini kalau secara i'rab kenapa dibacanya haula itu isim la mansub tanpa tanwin alias nakiro. Contoh mudahnya kalimat syahadat yang kita ucapkan la ilaha. Itulah namanya la nafiyah lil jinsi. Apa maksud la nafiyah lil jinsi? La yang menafikan jenis dari isimnya. Maka ketika kita katakan la ilaha, tidak ada ilah sembahan dalam bentuk apapun illallah, kecuali hanya diberikan pada Allah. Tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi dalam bentuk apapun kecuali hanya Allah. Nah, seperti itu juga la haula. Nah, haula itu haulu maknanya apa? Al-quwwatu, kekuatan. Maka maknanya tidak ada kekuatan dengan segala jenis kekuatan apapun. Nah, al-quwah di sini adalah maknanya al-qudrah, kemampuan. Tidak ada kemampuan, kekuatan, ya. Quwah maknanya qudrah. Ya. Tidak ada kekuatan, kemampuan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ali yang maha tinggi, yang Al-Azim. Ya. Yang maha agung. Nah, Al-Ali kata beliau di sini, Al-Jalilu Al-Azimu. Yang dimaksud Al-Ali, dia adalah Al-Jalil, yang maha mulia, Al-Azim, yang maha agung itu Allah. Ya. Nah ini, namun ada catatan di sini. Mohon konsentrasi di pembahasan di sini. Karena kita paham, penulis kitab Nailur Roja, yaitu Al-Habib Ahmad ya, bin Umar Asyatiri, beliau ini adalah seorang yang berakidah Asy'ari. Sebagaimana kebanyakan para habaib yang lainnya. Kalau di Indonesia, kaum tradisionalis, akidahnya Asy'ari. Yang hanya mengimani sifat-sifat Allah terbatas pada 20 sifat. Sementara selain dari 20 sifat yang mereka tetapkan, maka mereka takwil. Seperti yang dibahas di sini. Kata beliau, Al-Habib ini, Fal'ulu, maka yang dimaksud dengan ulu, ketinggian, al-mafhum minhu yang dipahami di sini, uluun ma'nawiyun, ulu sifat tinggi secara makna, la makaniyun, bukan secara tempat. Ini keliru. Memang beliau termasuk orang-orang Asy'ari yang mengingkari ketinggian Allah secara zat. Ya, yang mereka katakan Allah itu nggak punya. Kalau tidak tinggi di mana? Di bawah. Tidak di bawah juga. Di atas, bukan di atas juga. Terus di mana? Tidak di mana-mana. Allah tanpa tempat, tanpa ruang. Allah itu ada, tapi tidak ada dalam bentuk zat, kata mereka. Tidak dalam bentuk jisim. Tidak dalam bentuk. Ini aneh pendapat ini. Menyelisihi ya pendapat seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Mazhab ahli sunnah menetapkan Allah itu tinggi.
memiliki sifat ulu, sifat tinggi. Tinggi Allah itu bukan hanya tinggi maknawi, tapi juga tinggi secara zat. Makanya Allah itu punya sifat uluwul qahar wa uluwul qadar wa uluwul zat. Sifat Allah yang tinggi, juga zat Allah itu tinggi. Ya. Maka kalau tinggi itu di mana? Di atas. Makanya Al-Quran diturunkan, namanya nuzulul Quran. Mereka rayakan sendiri juga. Bahkan para habaib ini sering mengadakan Isra Mi'raj, menceritakan kisah Nabi diangkat ke atas langit sampai tembus Sidratul Muntaha, berjumpa menghadap Allah Tabaraka Ta'ala. Menerima perintah sholat. Turun ketemu Nabi Musa dinasihatin, kurangin umatmu nggak sanggup. Naik. Naik itu berjumpa dengan siapa? Menghadap siapa? Allah. Namun anehnya kalau ditanya, Allah ada di mana? Di mana-mana. Nah, meyakini zat Allah itu tinggi adalah keyakinan yang hak. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Aamintum man fis sama." Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Allah di atas langit. Di atas langit itu ada arsy, dan Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Dan sudah menjadi fitrah manusia meyakini bahwasanya Tuhan yaitu di atas. Seorang yang belum belajar akidah sekalipun secara rinci mengenai hal ini, ketika dia berdoa, dia mengadahkan tangan dia menghadap ke atas. Kolbu dia terpaut kepada zat yang di atas. Ya Tuhan, ya Allah, ampuni aku. Ini sudah jadi fitrah seluruh makhluk. Bahkan hewan-hewan juga demikian. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab Ijtima'ul Julus al-Islamiyah, di halaman-halaman terakhir di buku tersebut menceritakan bagaimana beberapa seekor keledai yang kehausan di musim kemarau. Dia mau minum di sumur, di mata air. Namun mata air ini penuh manusia. Manusia aja ngantri ngambil air, bawa jirigen. Ya, keledai ini nggak tahan. Kalau nggak minum dia mati. Dan dia tahu manusia ramai sekali, dia bakal nggak kebagian air. Akhirnya keledai ini, kata Ibnu Qayyim, berteriak dengan sekeras-kerasnya, tentunya dengan khas keledai, ya. Melonglong ke atas sambil mengangkat kepalanya ke atas langit. Ke atas langit, dia melonglong ke atas langit. Setelah itu Allah turunkan hujan. Sehingga orang-orang bingung, kenapa nih keledai? Kok kayak ngadu gitu, nengok-nengok ke langit. Ternyata dia ngadu kepada rohnya Allah Tabaraka Ta'ala, dan Allah turunkan hujan. Ya. Maka meyakini Allah ada di atas itu adalah al-haq. Nah, Al-Habib penulis kitab ini seorang yang berakidah Asy'ari. Meyakini Allah tidak di mana-mana. Ya. Ini keyakinan yang batil. Dulu Fir'aun nggak percaya. Fir'aun dikabarkan oleh Musa alaihissalam Allah Tuhannya di atas langit. Firaun mengatakan kepada Perdana Menterinya Haman, "Ya Haman ibn Sorhana Ali Abdul Asbab samawat fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunhu kadziba." Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah menara yang tinggi supaya aku bisa mencapai pintu-pintu langit, supaya aku bisa melihat Tuhan yang Musa, dan aku pikir Musa itu dusta. Tahu dari mana Fir'aun demikian? Dari Musa. Dan Fir'aun nggak percaya. Ya, kalau kita bicara pembahasan ini sejam 2 jam aja nggak. Kamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya zat yang ada di atas langit akan menyayangi. Kalau tidak di atas, tentu Nabi tidak akan mengatakan yang di atas langit. Nabi SAW meminta persaksian sahabat akannya ke atas langit, seraya mengucapkan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan ya Allah, ya Allah saksikan ya Allah, ya Allah saksikan ya Allah. Nabi SAW bertanya kepada budak wanita, Aina Allah, di mana Allah? Qalat bisa. Kata budak wanita, Allah di atas. Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, kata wanita ini. Engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan pada budaknya, tapi dari atik apa inah mu'minah.
bebasin wanita ini, dia mukminah. Ya, baik. Jadi pendapat yang aneh, ya, yang absurd, yang tidak jelas, ambigu kalau mengatakan Allah tidak ada pada di ketinggian yang tempat. Kata mereka, oh kalau Allah nanti di ketinggian, nanti seperti dengan makhluk. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk? Ketinggian Allah berbeda dengan ketinggian makhluk. Ya, hal ini tentu akan kontradiksi pula dengan apa yang mereka tetapkan. Mereka menetapkan sifat 20, mereka menetapkan sifat kalam. Kita tanya aja sekalian, kok Allah punya sifat kalam? Nanti seperti makhluk. Makhluk kan juga punya sifat kalam, berbicara. Mereka akan mengelak. Oh, bicaranya Allah, kalamnya Allah tidak seperti kalamnya makhluk. Maka kita katakan juga, maka demikian pula ketinggian Allah, istiwanya Allah di atas arsy itu tidak seperti ketinggian makhluk di atas sesuatu. Ya, yang anehnya lagi, mereka menetapkan di akhirat, di surga kaum mukminin akan melihat Allah. Dan Allahnya gimana? Ke atas, karena kata Nabi SAW, ya, wa innakum latarawna rabbakum, dan sesungguhnya kalian akan lihat Rabb kalian, kama tarawnal badar lailatal kama tarawnal qamar lailatal badr. Sebagaimana kalian akan melihat, sebagaimana kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Ngelihatnya kemana kalau ngelihat bulan di malam purnama? Ke bawah, ke kiri, kanan, depan, belakang, kemana? Ke atas. Nah, penduduk surga melihat Allah Tabaraka Ta'ala, melihat wajah Allah, yang melihat wajah Allah di surga adalah puncak kenikmatan penduduk surga, itu melihatnya ke atas. Maka ketika orang-orang Asy'ari mengatakan Allah tidak di satu tempat, Allah tidak di atas, ya, bagaimana dengan hadis ini ketika mereka juga mengimani Allah akan dilihat? Mereka kebingungan sehingga mereka pun diledek oleh kaum Mu'tazilah. Yang mereka Mu'tazilah ini sudah mengingkari Allah ada di atas, mengingkari pula Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ya, di surga. Sehingga Mu'tazilah mentertawakan kaum Asy'ariyah ini. Ya, dicap sebagai kaum yang tidak konsisten. Baik. Nah, tadi sebagaimana yang telah kita sebutkan, kalau kita bahas ini tentu sangat panjang, ya, panjang lebar mengenai hal ini. Intinya apa yang beliau sebutkan di sini ini keliru. Ketika beliau mengatakan ketinggian Allah hanya maknawi, bukan makan, bukan makani, bukan tempat. Nah, ini didasari karena dilandasi keyakinan atau akidah beliau Habib penulis Likidamihi ta'ala katanya. Ya, karena Allah bersifat dahulu. Kidam. Ini kan mereka menetapkan wujud, kidam, baqo, kidam. Dahulu sudah ada gitu. Nah, ya. Wa hudusil makan. Ya. Sedangkan tempat ya bersifat baru katanya. Yang namanya Allah sifat itu kidam, dahulu. Fahuwa mawjudun qabla wujudil makan. Sedangkan Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Ini main logika-logikan. Ya. Dan para sahabat yang beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Sahabat tidak ada yang begini. Semuanya mengimani. Bahkan ditanya, bagaimana bentuk istiwanya Allah di atas arsy? Imam Malik mengatakan, istiwa ma'lum. Istiwa secara bahasa Arab itu diketahui maknanya. Dia adalah tinggi di atas. Wal kaifiyatu majhul. Namun bagaimana bentuk Allah beristiwa di atas arsy itu tidak diketahui. Ya, wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah kewajiban. Wa su'alu anhu bid'atun. Menanyakan bagaimana bentuk Allah beristiwa di atas arsy adalah bid'ah. Enggak boleh ditanya. Imani aja. Ya. Baik. Wa huwal ana lama kana alaihi. Ya, dan Allah ya saat ini berada sebagaimana dahulu telah ada. Nah, ini kata mereka. Ini juga mereka keliru bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini sifat Allah yang azali, yang versi mereka adalah kidam. Azali itu yang masa dahulu, ya, yang la bidayah dalam, yang tidak ada
awalnya, start. Allah sejak masa azali itu sudah punya sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah yaitu ulu, tinggi. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat yang senantiasa ada pada Allah, tidak terpisah dari Allah. Di antara sifat dzatiyah, yaitu sifat yang ada pada Allah tidak pernah lepas dari Allah, adalah sifat ulu, tinggi. Adapun sifat beristiwa di atas ars itu bukan sifat dzatiyah. Sifat apa itu? Fi'liyah. Sifat fi'liyah itu apa? Yang terkadang Allah bersifat dengannya, terkadang Allah tidak bersifat dengannya. Kalau beristiwa di atas ars, Allah bersifat dengannya, Allah jelaskan setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas ars. Namun Allah sudah punya sifat yang tidak lepas dari Allah, yaitu ulu, tinggi di atas. Ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas ars. Summa stawa 'alal ars. Kalimat summa dalam ilmu nahwu itu yufidu tarakhi wa tartib. Beda dengan huruf ataf wa yang tidak ada tartib, bareng. Ja'a Zaidun wa Amrun, yang mana duluan? Enggak ada keterangan yang mana duluan. Siapa yang datang, Zaidun atau Amrun? Dua-duanya datang. Tapi kalau dikatakan Ja'a Zaidun summa Amrun, Zaid datang kemudian Amr, baru di sini diterangkan yang datang duluan adalah Zaid, baru kemudian si Amr. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, baru kemudian Allah beristiwa di atas ars. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah ciptakan ars. Namun Allah tidak beristiwa di atas ars. Tapi Allah punya sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah tadi apa? Sifat yang tidak lepas dari Allah. Seperti sifat Allah ilmu, itu sifat azali yang sejak dahulu tidak ada awal permulaan, yang Allah senantiasa bersifat dengannya. Tidak lepas sedikit pun sifat tersebut dari Allah. Di antara sifat dzatiyah ini, sifat apa itu sifat ulu? Sifat tinggi. Ketika Allah ciptakan ars, baru Allah beristiwa di atas ars. Beristiwa di atas ars sifat fi'liyah. Sedangkan sifat ulu, tinggi, sifat dzatiyah. Apa itu sifat fi'liyah? Yang terkadang Allah bersifat dengannya, terkadang Allah tidak bersifat dengannya. Kalau sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa ada pada Allah, sifat yang tidak lepas dari Allah, tidak pernah Allah tidak bersifat dengannya. Yang Allah senantiasa bersifat dengannya, azali dan abadi. Azali tidak ada awal, abadi tidak ada akhir. Terus menerus Allah bersifat dengannya. Ya, ini mohon maaf bahasanya di luar dari tema fikih karena ini ada di kitab. Ini perlu saya terangkan supaya kita belajar fikih dilandasi akidah yang benar. Ya. Wal azim al jali al muqaddas. Sedangkan al jalil al ali apa namanya? Al azim yang maha agung adalah yang mulia, yang azimu. Ya, yang muqaddas, yang disucikan. Ya. Baik. Wal al makna, maka makna dari la haula wala quwata illa billah itu maknanya apa? Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah yang al-ali maha tinggi maha agung. La qudrata, itu lahnya la nafiyah lil jinsi. Maka qudrata isim la mansub tanpa tanwin. La qudrata, tidak ada kemampuan likulli makhlukin, bagi setiap makhluk. Tadi bacanya kalau nggak salah Mas Yuda bukan makhlukin. Perlu diperhatikan teman-teman semuanya, isim yang terletak setelah ba'du dan kullu pasti dia majrur. Majrur amilnya apa? Idhofah. Ya. Setiap lafadz kullu dan ba'du maka ada isim setelahnya, isim setelahnya pasti dia majrur bil idhofah sebagai mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih bil idhofah. La qudrata li kulli makhluqin ala ayyi amalin.
maka tidak ada kemampuan bagi segenap seluruh makhluk ala ayyi amalin, ya, untuk melakukan amal apapun. Ala ayyi amal. Nah, itu juga isim setelah ayyi, illa billahi al-aliyyil azim, kecuali ya itu dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya, silakan lanjut lagi Mas Yuda. Qala ba'duhum. Wa qala ba'duhum innal ma'na Hmm? innal ma'na wa Nah. awrada fihi hadisan la haula 'anil ma'siyati wa la quwwata 'ala ta'ati illa bitaufiqillahi wa huwa khalaqa qudratut ta'ati Wahwa khalqu perhatikan wahwa khalqu qudratit ta'ati fil abdi. wa huwa khalqu qudratit ta'ati fi 'abdi fal haula 'alaihi bima'na at-tahawuli Al haulu alaihi bima'na at-tahawuli. Nah, ya, perhatikan qala ba'duhum. Ba'du fa'il dari qala ya. Innal ma'na. Nah, ini perhatikan. Kalau ada lafaz inna atau anna setelah qala yaqulu qila dan seterusnya itu wajib kasroh inna. Jangan qala ba'duhum anna, tapi wajib inna. Qala ba'duhum. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan innal ma'na, ya. Baik. Sesungguhnya maknanya adalah aurada fihi hadisan, ya. Dan sebagian ulama Syafi'i tadi aurada yuridu, membawakan, menyertakan, menyebutkan. Membawakan fihi terhadap definisi dari la haula wala quwata illa billah tersebisan hadisan maf'ul dari Allah. Dengan seraya membawakan sebuah hadis, ya, makna la haula anil maksi. Ini maknanya. Tidak ada haula tadi maknanya adalah al-quwah. Tidak ada kekuatan anil maksiyah. Ya. Tidak ada kekuatan anil maksiyah, maksudnya apa anil maksiyah? Untuk menjauhkan diri dari maksiat. Wala quwwata 'ala ta'ah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Illa bitaufiqillah, melainkan kali itu semua dengan taufik dari Allah. Ini benar. Kita nggak bisa melakukan amal kebajikan sedikit pun kecuali dengan taufik dari Allah. Dan kita tidak bisa terhindar dari keburukan, dari maksiat sedikit pun kecuali itu adalah taufik dari Allah SWT. Wa huwa khalqu qudratit ta'ati fil abdi. Ya. Baik. Dan taufik dari Allah ini adalah khalqu qudratit ta'ah fil abdi. Ya. Yaitu khalqu qudratit ta'ah. Kecuali dengan taufik dari Allah, yaitu kemampuan seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Fal haulu alaihi bimana at-tahawul. Maka haul di sini kuah, kekuatan di sini maknanya adalah at-tahawul. Tahawul itu apa? Berpaling, beralih. Ya. Baik. Beralih dari apa? Dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada faslun, ya, pasal mengenai arkanul Islam, rukun Islam. Ya, walaupun di buku beliau hendak membuat fondasi para pembelajar fikih bahwa sempurna. Nah, cara belajar akidah yaitu dengan mempelajari apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Makanya beliau di sini menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu rukun-rukun
Islam. Silakan sudah dibaca. Faslun al-faslu lughatan al-hajizu bainash syai'ana Al-hajizu bainash syai'aini al-hajizu baina ada syai'aini. Afwan Ustaz, sinyalnya putus-putus. Afwan Ustaz. Ya, syai'aini itu ya majrur bil idhofah dari baina dzarab. Syai'aini dia majrur. Tanda majrurnya, tanda jarnya adalah ya karena dia musanna. Lanjut lagi Mas Yuda. Wastilahan ismun li alfazin makhsusatin dallatin ala ma'anin makhsusatin mustamilatin ala furu'in wa masaila wa tanabihi ghaliban. Wa tanabiha ghaliban. Terus Nabiha ghaliban. Wa huwa minat tarajimil ashhurati. Nah, minha wa minhal kitabu wal babu wal far'u wal mas'alatu wat tanbihu wal khatimatu wat tatimmatu wal qaidu. Baik. Kita bahas dulu ini ya. Faslun. Ya, pasal berikutnya. Arkanul Islami khamsatun. Arkanu mubtada. Dia mudhaf, al-islami mudhafun ilaih, khamsatun khobar. Rukun-rukun Islam ada 5. Ya, di sini faslun, pasal. Al-faslu lughatan, pasal secara bahasa, maknanya apa? Al-hajizu. Al-hajiz isim fa'il dari hajaza, menghalangi. Maka al-hajizu yang menghalangi. Ini namanya pasal. Pasal. Baina syai'aini. Di antara 2 hal. Syai'aini majrur karena sebagai mudhafun ilaih dari dzaraf baina. Dan tanda jarnya adalah ya syai'aini karena dia musanna. Syai'un mufrad. Asya'u jama'. Dia adalah penghalang di antara 2 hal. Itu kalau secara makna bahasa. Wasilahan secara makna istilah ilmu ya, kalau dibahas di sini buku-buku fikih, apa itu dari faslun ismun li alfadin makhsusatin. Dia adalah sebuah isim, sebuah nama dari alfad jamak dari lafdun ya, dari lafat-lafat yang makhsusah. Lafat-lafat khusus yang dikhususkan tertentu ya, dalatin yang menunjukkan ala ma'anin jamak dari makna, kepada berbagai makna makhsusatin, mana-mana tertentu, mustamilatin yang dia mengandung mencakup ala furu'in, kepada dia mencakup furu' cabang-cabang jamak dari far'un, wa masailah dan berbagai permasalahan, masailah ya majrur dengan tanda jarnya adalah al-fathah karena dia isim ghairu munsharif. Ya. Apa sebabnya? Yaitu sighah muntahal jumu' dari wazan mafa'il. Ya. Terdiri dari furu' cabang-cabang, wa masailah dan berbagai permasalahan, wa tanabiha dan tanabih ya. Tanabih yaitu jamak dari tanbih. Tanbih apa artinya? Peringatan-peringatan. Ya, ghaliban dominannya demikian. Ya, dominannya demikian. Biasanya demikian. Wa huwa minat tarajimi al-masyhurah. Ya. Dan definisi ini dari tarajim
dari dan pasal adalah bagian dari dari tarojim, dari judul bab yang masyhur, yang sudah masyhur. Ya. Minha, di antara dari pasal itu ada al-kitab, ada al-bab, ada al-fara, ada al-masalah, ada at-tanbih, ada khatimah, ada at-tatimah, ada al-qaid. Kalau kita baca kitab, misalkan kitab apa? Ya, kitab fikih. Kitab fikih nanti disebutin ada al-kitab. Kitabut Thaharah, ini yang membahas tentang taharah. Kitabuz zakah, kitab yang membahas zakat. Kitabus shalah, yang membahas tentang salat. Ya. Nah, nanti ada babnya. Bab itu apa? Ada faroknya, far'un, cabang permasalahan. Ada al-mas'alah, ada permasalahan. Ada tanbih, ada peringatan. Ada khatimah, penutupan. Tatimah, ya, penyempurna. Al-qaidu, nah ini syarat yang mesti diperhatikan dari penjelasan di atas. Ini kalau lagi bahas sebuah hukum ya. Itu nanti ada faslun dan seterusnya. Baik. Fal kitabu lughatan, silakan Sida. Wal kitabu lughatan ad-dhammu wal jam'u wastilahan ismun fi jinsin minal ahkami mustamalun ala abwabin wa fusulin wa Itu bukan furu'in. mustamalun. Ya, mustamilun. Minal ahkami mustamilun ala abwabin wa fusulin wa furu'in wa masailin wa tanabihi Wa masaila wa tanabiha. wa masaila wa tanabiha ghaliban. Terus Wal babu lughatan furjatun fi satirin yatawassalu biha min kharija ila yutawassalu yutawassalu biha min kharija ila min kharijin min kharijin ila dakhilin wa aksi wa aqsuhu wasdilahan ismun li alfazin makhsusatin zalatin ala ma'anin makhsusatin mustamilatin ala fusulin wa furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban. Nah, cukup ya. Barakallahu fiik. Coba perhatikan di situ. Ya. Alkitab. Ya. Kitab. Apa sih makna Alkitab? Lughatan, secara bahasa Alkitab itu maknanya al-dhammu wal jam'u. Ya. Ad-dhammu yang menggabungkan, al-jam'u yang menghimpun. Makanya kalau disebut kitab, ini himpunan gabungan dari berbagai pembahasan. Jadilah Alkitab itu secara bahasa. Al-dhammu wal jam', yang penghimpunan, kumpulan. Wastilahan, secara istilah kitab itu apa? Ismun li jinsin minal ahkam. Misalkan buku fikih, Kitabut Thaharah. Berarti dia adalah sebuah nama untuk sebuah jenis dari hukum-hukum. Kitabut Thaharah, dia adalah jenis dari pembahasan tentang jenis hukum-hukum Thaharah. Kitabus shalah, pembahasan tentang jenis hukum-hukum salat. Mustamilun ala abwabin, dia mengandung, mencakup beberapa bab. Abwab jamak dari bab. Wa fusulin, dan juga mengandung, mencakup berbagai fusulin. Fusulin jamak dari faslun, pasal-pasal. Wa furu'in, furu' jamak dari far'un, cabang-cabang. Wa masailah, masailah jamak dari mas'alatun, ya, yaitu berbagai permasalahan. Wa tanabiha, tanabiha jamak dari tanbih, dan beberapa tanbih, warning, ghaliban umumnya demikian.
Nah, kalau al-bab, bab, misalkan bab apa? Ini kitab Taharah, ini bab apa? Bab ya pembatal sholat misalkan. Lughatan furjatun min satirin. Kalau secara bahasa bab itu adalah furja, semua lubang atau celah bisa tirin ya dari yang tersembunyi, yatawassalu biha min kharijin, ya, yang disambungkan dengannya dari luar ila dakhil, ke dalam, wa aqsuh, dan kebalikan. Wastilahan, adapun secara istilah, ismun li alfadin maksusatin, dia adalah sebuah isim untuk lafaz-lafaz tertentu, dalatin ala ma'anin maksusatin, yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu, mustamilatin ala fusulin wa furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban, yang ghaliban, yang umumnya dia mustamilatin, mengandung kepada beberapa fusul, pasal-pasal, furu', cabang-cabang, masaila, berbagai permasalahan, wa tanabihan, dan berbagai peringatan. Baik. Nah, berikutnya al-far'u. Silakan. Ini lagi masih membahas tentang isi sebuah buku ya. Dan kita kenalan nanti yang isi buku, kita nggak canggung lagi. Buku ini maksudnya apa sih, far'un, kitabun, dan seterusnya. Ya, silakan lagi Mas Yuda. Nah, wal far'u lughatan man bana ala ghairihi wastilahan Ya, terus wastilahan ismun li alfazin makhsusatin mustamilatin ala masaila ghaliban. Terus Wal al-mas'alatu. masa'al wa mas'alatu wal mas'alatu wal mas'alatu Mas'alah. wal mas'alatu lughatan as-su'alu wastilahan matlubun khobariyun yubirruhunna alaihi fil ilmi. Hah? Apa? Matlubun khobariyun yubirruhunna alaihi fil ilmi. Ya, Bu. Saya kurang kedengeran. Terus. Watanbihu Lughatan al-iqadu wastilahan unwanul bahsil lahiqil ladzi tuqaddimat lahu isyaratun bihaisu yafhimu minal kalamis sabiqi ijmalan. Baik. Ini kita masih kenalan ya dengan istilah-istilah buku. Kalau kita baca buku, misalnya buku nahwu, kitab apa, buku fikih, kitab shalah, nanti ada bab, ada masalah, ada tanbih, peringatan, ada khotimah, penutup, khotimah, penyempurna, ya, dan seterusnya. Tadi sudah mengenai fusul, kitab dan fusul, pasal, bab juga. Sekarang al-far'u, cabang. Apa yang dimaksud dengan cabang? Lughatan man bana ala ghairi. Yang dimaksud dengan para cabang itu yang dia dibangun di atas selainnya. Artinya dia punya pondasi, punya landasan. Landasannya itu namanya usul. Usul, landasan. Jadi dia cuma cabang. Jadi dia dibangun di atas selainnya yang merupakan induknya. Itu secara bahasa. Wastilahan, namun secara istilah kalau kita baca buku, ini ada far'un, ada cabang. Cabang maksudnya apa sih? Ismun li alfadin maksusatin mustamilin ala masaila ghalib. Dia adalah sebuah nama untuk lafaz-lafaz tertentu yang mengandung beberapa masail. Jadi nanti kita baca buku far'un, cabang permasalahan, nanti ada di bawahnya masalah. Ya, permasalahan itu induknya adalah far'. Far'un adalah cabang. Cabang dari mana? Induknya adalah al-bab. Al-bab adalah cabang. Induknya namanya al-kitab. Misalkan Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari. Nanti ada bab kitab apa? Kitabul ilmi, kitabul iman, kitabul jihad. Nanti ada bab apa?
Gitu. Ini masih kenalan dengan istilah buku Arab maksud saya ya, buku-buku fikih. At-tanbihu, tanbih ini merupakan cabang dari al-far'u atau al-mas'alah. Ya. Masalah dulu ya. Masalah itu maknanya apa? As-su'alu. Kalau secara lugatan, secara bahasa maknanya adalah as-su'al, permintaan. Namun secara istilahan kalau kita baca buku, apa sih masalah? Matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilmi. Dia adalah sesuatu yang matlubun, yang dicari, yang dituntut. Khobariyun, ya kabarnya, kabarnya itu. Informasinya dituntut. Yubarhanu, yang dia ditampilkan fil ilmi. Dalam ilmu, dalam sebuah pengetahuan. Nah, itu namanya masalah. Ya. Namanya masalah. Ya. Yubarhanu itu ya memperlihatkan, itu dari fiil barhana yubarhinu, menampakkan, menampilkan. Karena dia dengan sigo bina lil majhul, maka yubarhanu. Wa tanbihu, tanbih lugatan, tanbih ini kalau di buku ada tanbih, peringatan. Maknanya adalah al-iqad. Iqad, membangunkan gitulah ya. Wastilahan unwanul bahsi, dia adalah sebuah ya unwan, judul pembahasan al-lahik yang sebelumnya. Alladzi taqaddamat lahu isyaratun, yang sudah berlalu isyarat. Bihaitsu yufhamu, di mana dia sudah dipahami minal kalami sabiq, dari pembahasan sebelumnya, ijmalan, secara global. Ya, secara global. Wal khatimah, silakan lagi dibaca. Wal khatimatu lughatan akhiru syai'un. Akhiru syai'in. Syai'in mudhafun ilaih. Akhiru syai'in. Wastilahan ismun li alfazin makhsusatin dallatin ala ma'anin makhsusatin ja'alat akhiru ju'ilat akhiro kitabun au babun. Akhiro kitabin mudhafun ilaih. Akhiro kitabin au babin. Baik. Al-khatimah, biasanya kalau dari kita baca buku ada namanya al-khatimah, penutup begitu. Al-khatimah lugatan kalau secara bahasa akhiru syai', dia adalah akhir dari sesuatu. Wastilahan kalau secara istilah di buku, dia adalah ismun, sebuah isim, nama li alfadin, untuk lapat-lapat maksusatin tertentu. Dallatin, yang menunjukkan ala ma'anin, kepada berbagai makna, maksusatin yang tertentu juga. Ju'ilat akhiro kitabin au babin, yang dia dijadikan sebagai akhir dari kitab atau akhir dari bab. Nanti ada khatimah, penutup. Nah, saya mau tanya nih, ju'ilat akhiro, apa i'rab akhiro Mas Yuda? I'rab dari akhiro itu apa? Ayo Mas Yuda. Ini ya, maf'ul bi, Ustaz. Maf'ul bi. Ya, benar, maf'ul bi. Perhatikan, teman-teman mungkin pernah belajar bab zona wa akhwatuha ya. Nah, di antara teman-temannya zona, itu kan ada nanti kalau teman-teman belajar ajrumiyah misalkan, zona itu terbagi-bagi. Nah, ada namanya af'al tasyir. Fi'il-fi'il yang di situ maknanya untuk merubah, mengganti. Ya, di antara ada ja'ala. Dia yang memaf'ulkan dua maf'ul. Ketika dia masuk kepada mubtada khobar, maka mubtada dan khobar menjadi dua maf'ul bagi dia. Kalau inna masuk ke mubtada khobar, inna menjadikan mubtada sebagai isim inna, khobar mubtada sebagai khobar. Kalau kana masuk kepada mubtada khobar, kana menjadikan mubtada sebagai isim kana, menjadikan khobar mubtada sebagai khobar kana. Kalau zonna dan akhwat-akhwatnya, saudari-saudarinya masuk ke mubtada khobar,
maka donna dan saudari-saudarinya menjadikan mubtada khobar sebagai dua maf'ul baginya. Mubtadanya itu maf'ul awal, ya, maf'ul yang pertama, khobarnya sebagai maf'ul tsani. Antum katakan donantu zaidan qa'iman. Kan kalimat mubtadanya zaidun qaimun sebelum masuk donantu. Zaidun qaimun, zaidun mubtada, qaimun khabar, masuk donantu. Donantu zaidan qaim. Donantu fi'il fa'il, zaidan maf'ul awal, qaiman maf'ul tsani. Di antara teman-temannya zonna adalah ja'ala. Nah, ja'ala ini memaf'ulkan dua maf'ul. Ya. Memaf'ulkan dua maf'ul. Ketika dia dirubah bentuknya dari bina lil ma'lum kepada bina lil majhul, ya, dari bentuk yang aktif menjadi apa bahasa Indonesia? Pasif, ya. Dari tadinya jadi di. Kan ja'ala menjadikan, tapi kalau ju'ila dijadikan. Nah, kalau dia berubah menjadi bina lil majhul tadi menjadi pasif, maka yang tadinya maf'ul awal jadi naibul fa'il. Ya, ju'il kan gini. Ja'ala, ya, kemudian ada mubtada, ada khabar. Misalkan antum mengatakan ja'ala zaidun, ya, Zaid menjadikan khosyaban baban. Menjadikan apa namanya? Khosyab itu apa? Kayu menjadi pintu. Si Zaid menjadikan kayu menjadi pintu. Ya. Ja'ala Zaidun, ya, at-turaba ibrikon. Zaid menjadikan turab, tanah, menjadi ibrikon, menjadi kendi. Nah, sekarang fa'ilnya dibuang. Kan kaidah dari fi'il bina lil majhul, fa'ilnya dibuang. Nanti pengganti fa'il ada naibul fa'il dari maf'ul bih. Nah, maf'ul bih pertama jadi naibul fa'il. Jadi ju'ila at-turabu ibrikon. Nah, maf'ul bih yang kedua tetap sebagai maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih yang kedua, yang tsani, tetap menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama jadi naibul fa'il. Antum sudah belajar kan bina lil majhul? Kalau antum katakan doroba zaidun amron, zaidunnya sebagai fa'il kita hilang. Amron yang tadinya maf'ul bih jadi naibul fa'il. Jadi duriba amrun. Amr dipukul. Nah, pada kaidah, ya, fi'il yang memaf'ulkan dua maf'ul juga demikian. Maf'ul awal jadi naibul fa'il, maf'ul tsani tetap sebagai maf'ul bih. Maka tadi Yuda benar, Mas Yuda bacanya ju'ilat akhiro kitab. Ya. Al-khatimah berarti ju'ilat itu. Al-khatimah itu sebagai maf'ul awal jadi naibul fa'il, tentunya dia apa namanya? Dengan diganti dengan domir. Kan ju'ilat mana naibul fa'il, domir mustatir takdir hiya, hiyanya itu kembali ke al-khatimah. Nah, al-khatimah itu dijadikan sebagai akhir dari kitab atau bab. Baik, sudah 17:05, apaan kelamaan. Mungkin kita buka dengan soal jawab kali ya, Pak Bayu. Silakan kalau ada yang